Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bentuk molekul. Jika pertemuan lalu kalian belajar bagaimana menghitung jumlah PEI dan PEB untuk menentukan bentuk molekul berdasarkan tabel atau tipe molekul. Nah, kali ini kalian akan belajar untuk menentukan bentuk molekul melalui simulasi, di mana aplikasi yang akan kita gunakan nanti adalah aplikasi PET Colorado. Jadi kita akan masuk dulu ke webnya ini, PET Colorado di sini. Ya, kita menggunakan aplikasi ini, kemudian kita klik untuk memulai, kita klik tanda ini. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Masih loading ya, ini. Kita pilih yang model. Jadi model ini untuk simulasi. Kita klik, nah kita remove dulu, kita kosongkan dulu. Nah, anak-anak, bagian-bagian yang akan kita gunakan nanti adalah ini, bonding. Bonding ini berarti adalah ikatan yang akan digunakan untuk menentukan bentuk molekul dari PEI-nya. Jadi ini untuk kovalen tunggal, ini rangkap 2, ini rangkap 3. Lone pair ini mewakili PEB. Jadi kalau kita klik di sini berarti ada PEB-nya gitu ya. Kemudian ini ada pilihan apakah kita akan menampilkan sudutnya atau tidak. Bagaimana sudutnya? Cuman untuk menentukan bentuk molekul kali ini kita tidak menggunakan sudut dulu. Kita lihat bentuk molekulnya saja. Kemudian di sini ini ada molekul geometri dan elektron geometri. Bentuk molekul itu ditunjukkan oleh molekul geometri, sedangkan elektron geometri itu adalah posisi semua pasangan elektron termasuk baik PEI maupun PEB. Jadi ini bentuk jika semua pasangan elektron itu digunakan gitu. Jadi nanti yang akan kita gunakan hanya ini saja, yaitu bentuk molekulnya saja. Dimana kalian masih ingat bentuk molekul itu hanya disusun oleh PEI saja, sedangkan PEB dia hanya berfungsi untuk mengecilkan atau pengaruhnya adalah memperkecil sudut ikatan ya. Kita mulai dulu, kita coba. Kemarin kita sudah mencoba mencari atau menentukan bentuk molekul H2O. Kita coba ya. H2O itu punya 2 PEI, 2 PEB. Bagaimana hasilnya? PEI-nya tunggal. Sebenarnya tunggal maupun rangkap itu tidak pengaruh karena masing-masing hanya punya satu domain, baik rangkap 2, rangkap 3 maupun tunggal masing-masing satu domain. Ini ya, ada 2 PEI dan 2 PEB. Perhatikan. Nah, ini bentuknya. Karena bentuk molekul hanya ditentukan oleh PEI-nya saja, maka PEB-nya ini tidak menentukan. Supaya kalian bisa jelas, maka kita remove PEB-nya. Nah, kita hilangkan. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, apa bentuknya? Kita klik. Band. Band itu artinya seperti huruf V. Nah, bagaimana huruf V itu? Ini. Nah, jadi ini masih bisa diputar-putar sehingga, nah, seperti ini. Simulasi ini bisa kalian lakukan sendiri untuk menentukan bentuk molekul. Memudahkan kalian memahami ini, maka kita coba mulai bentuk dasar. Kita remove dulu semua. Untuk mengingat bentuk molekul ini, kalian tidak perlu menghafalkan bentuk molekul berdasarkan tipe molekulnya atau AX berapa, E berapa, tidak perlu. Tapi coba kita memahami, membayangkan bentuk molekul ini berdasarkan simulasi ini. Sementara kita gunakan untuk PEI-nya tunggal semua, karena tidak ada pengaruhnya nanti meskipun ganda, rangkap ataupun rangkap 3. Misalnya 1. Nah, kalau 1 ini linear. Seperti ini bentuknya linear. Kalau PEI-nya 1. Kalau PEI-nya 2. Nah, ternyata masih linear. Linear itu artinya garis lurus. Kalau PEI-nya 3. Nah, kalian ingat kemarin bahwa setiap pasangan molekul ini akan berusaha untuk membentuk atau menyusun dirinya sehingga tolakannya terkecil. Jadi ini saling tolak-menolak. Akhirnya akan membentuk seperti ini. Ini namanya trigonal planar atau bahasa Indonesianya segitiga datar. Nanti misalnya mau dibuktikan silahkan. Nah, ternyata sudutnya sama. Makanya ini segitiga datar atau segitiga sama sisi ya. Nah, kalau 4 PEI bagaimana? Nah, kalau 4 ini tetrahedral.
perlu kalian ketahui apakah sih tetrahedral ini? Tetrahedral itu seperti ini. Jadi yang di bawah ini, nah seperti ini. Jadi seperti segitiga tapi terdorong ke bawah, di atasnya ini ada satu lagi. Kita coba lihat sudutnya misalnya. Nah, sudutnya sama semua, ya. Kemudian kalau 5 seperti ini. Trigonal bipiramidal. Apa itu? Trigonal bipiramidal. Trigonal bipiramidal itu artinya ada segitiga. Jadi ini segitiga, tengahnya segitiga. Kemudian ada piramid ke atas. Jadi ini kalau dihubungkan, ini membentuk segitiga dan ini sebagai piramidnya, ujung piramid. Nah, ternyata ujung piramidnya tidak hanya di atas, tapi di bawah juga ada. Ya, ini di atas, ini di bawah. Makanya disebut bipiramidal. Ya, atau bahasa Indonesianya segitiga bipiramid. Segitiganya itu alas tengahnya ini, bipiramidnya ini atas bawah. Itu kalau 5. Kalau 6. Nah, 6 ini sebenarnya bisa dianggap sebagai segi 4 bipiramid. Tetapi istilahnya adalah oktahedral. Jadi tengahnya segi 4. Nah, kemudian ada bipiramid 2. Sehingga ini disebut dengan oktahedral. Bentuk ini disebut oktahedral. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pengaruh PEB terhadap bentuk ini. Bentuk-bentuk yang ada ini, coba saya klik, nah semuanya sudutnya sama. Jadi mulai dari 1 ikatan, 2 ikatan, sampai 6 ikatan, ini maksimal, sudah tidak bisa lagi. Sampai 6 ikatan atau 6 PEI, itu semuanya sudutnya selalu sama. Artinya, senyawa ini jika hanya PEI saja, itu sifatnya adalah nonpolar. Ya. Nah, bagaimana kalau ini ada PEB? Kita remove dulu. Nah, untuk 1 tidak mungkin ada PEB. Demikian juga 2, PEB juga masih belum pengaruh. Nah, PEB ini akan berpengaruh ketika ini sudah 3. 3 itu aslinya bentuknya kan seperti ini. Ya, segitiga seperti ini. Nah, bagaimana kalau 3 ini, yang 1 ini bukan PEI tapi PEB, sehingga PEI-nya 2, PEB-nya 1. Jadi artinya jumlah pasangan elektronnya tetap 3, tetapi yang 1 ini bukan PEI tapi PEB. Begini caranya. Kita hilangkan 1, terus kita tambah 1. Nah, bentuknya seperti ini. Bisa dibayangkan? Tadi tetap 3, tapi yang 1 ini tidak kepake. Coba, ini lone pair-nya kita hilangkan. Nah, bentuknya apa? Kembali lagi bentuknya seperti ini. Bentuknya band atau huruf V. Nih, bagaimana sekarang kalau 4? Nah, 4 elektron. Mohon maaf, kita remove dulu, karena tadi masih ada pengaruh PEB yang awal. Kalau 4 bagaimana? Ini kalau 4. Tetrahedral. Ini bentuknya tetrahedral. Ya, ini tetrahedral. Nah, kalau tetrahedral ini kemudian salah satunya diganti PEB, jadinya apa? Jadi ini dilepas, ibaratnya dilepas 1. Diganti dengan PEB. Seperti ini. Jadinya adalah seperti ini. Apa ini? Nah, kita lihat. Oh, nah, kita coba. Bentuk apakah ini? Oh, maaf. Bentuk ini, mohon maaf. Nah, seperti ini. Jadi ini seperti segitiga tapi terdorong ke bawah. Terus ini adalah tom pusatnya. Bentuk ini adalah disebut trigonal piramid atau piramid segitiga. Jadi bawahnya ada segitiga. 1, 2, 3 ini. Nah, kemudian ini tidak lurus. Jadi ini membentuk menyudut ke atas seperti piramid. Namanya piramid segitiga. Karena apa? Sebenarnya di sini ada, nah, di sini ada PEB. PEB ini harusnya tadi ini segitiga. Tapi karena adanya PEB, maka dia terdorong ke bawah. Seperti ini. Nah, bagaimana kalau PEB-nya 2? Nah, seperti ini. PEB-nya 2. Kita coba. Nah, kita lihat. PEB-nya kita tambah 1. Nah, PEB 2, PI 2. Ini seperti H2O tadi. Yaitu huruf V. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kalau 5. 5 seperti ini. Segitiga bipiramid 5.
Segitiga piramid ini, bagaimana kalau salah satunya ini diganti dengan PEB? Nah, bentuknya seperti ini. Kita hilangkan biar tidak tampak, biar bentuk molekulnya tidak terganggu gambarnya PEB. Nah, apa jadinya? Sisau. Apa sih sisau itu? Ini loh. Ini adalah permainan kalian ketika TK. Apa? Jungkat jungkit. Karena sebenarnya di atas ini adalah PEB, kita lihat. Nah, ada PEB. Tapi karena PEB tidak ikut membentuk molekul atau tidak ikut dilibatkan dalam bentuk molekul, maka dia dihilangkan sehingga tinggal ini. Gitu ya. Bagaimana kalau ini dihilangkan satu lagi, kemudian ditambah PEB satu lagi. Jadi PEB-nya ada dua. PEB-nya ada dua, apa yang terjadi? Nah, perhatikan. Jadi, PEB itu akan menempati tempat yang ini, ekuatorial ini, yang tengah. Kalau dihilangkan seperti ini. Jadi tadi diganti satu, jadi ini diganti dua, yang tadinya 3 di tengah, diganti 2, tinggal 1. Namanya apa? T-shape, atau seperti huruf T. Seperti ini. Nah, kalau nanti ini dihilangkan satu lagi, 3, kemudian ditambah 3 PEB, jadi PEB-nya ada 3, PEI-nya ada 2, bentuknya seperti ini. Apa ini bentuk ini kalau dihilangkan? Lurus, linier. Jadi ketika kita menggantikan PEI, digantikan PEB untuk jumlah pasangan 5, pasangan elektron sebanyak 5, maka yang digantikan adalah posisi yang di tengah, satu persatu digantikan. Gitu. Sekarang bagaimana jika 6? Ini 6. Ini adalah bentuk oktahedral. Oktahedral. Ini ya. Nah, kalau ini 1 saya ganti dengan PEB seperti ini, yang diganti yang tengah. Sama dengan tadi, yang diganti yang tengah. Jadi apa dia bentuknya? Nah, square piramida. Apa square piramida itu? Saya putar. Square piramida itu adalah segi 4 piramid. Square itu segi 4 piramid. Piramidnya, nah, jadi ini kalau di garis lurus gini, ini bentuknya seperti piramid. Bagaimana, saya kembalikan ke bentuk asal tadi. Bagaimana kalau yang digantikan 2? Jadi 2 PEI digantikan 2 PEB. Nah, masih seperti tadi. Yang bagian tengah diganti juga 2. Jadi yang bagian tengah ini diganti PEB. Kita hilangkan PEB-nya, jadinya apa? Nah, jadinya adalah square planar. Square planar atau segi 4 datar. Kalau yang diganti 3, kita lihat yang diganti 3, tetap yang tengah yang diganti. Hasilnya apa? Hasilnya adalah huruf T. Nah, kalau yang diganti 4, semuanya yang tengah diganti. Semuanya yang tengah diganti. Maka hasilnya adalah linier. Nah, ini anak-anak beberapa contoh dari bentuk molekul berdasarkan simulasi dengan menggunakan aplikasi PET Colorado. Silahkan dicoba, dipahami agar kalian semakin paham tentang bagaimana meramalkan bentuk molekul dari senyawa kovalen. Terima kasih dari saya, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.